Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Saira Putri, NIM 0101222072 dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LC.MA, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran. Baiklah teman-teman sekalian, saya di sini akan menjelaskan terminologi hadis. Terminologi hadis terdapat 4 bagian. Yang pertama hadis, yang kedua sunnah, yang ketiga kabar, yang keempat atsar. Yang pertama, hadis dengan pengertian ini, hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan, takrir, dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk melaksanakan sholat dan menaikkan haji. Dengan kata lain, bahwa hadis menurut mereka adalah sehalah penjelasan Nabi SAW. Dan yang kedua sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul. Dan yang ketiga, kabar. Kabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu adalah kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disadarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Dan yang keempat, atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis. Kedudukan dan fungsi hadis pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum, itu yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembangnya lantaran keragamaan manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Di dalam Al-Sunnah juga terdapat hukum-hukum yang tidak disebutkan secara implisit oleh Al-Quran, yang statusnya tidak menjelaskan ataupun memberikan tuntunan praktis dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran, seperti pengharaman peliharaan binatang bertaring, keharaman menikahkan seorang wanita atas bibinya baik dari pihak ayahnya ataupun ibunya, ketidak bunuh atas diri muslim yang bunuh kafir, kebolehan khiyar syarat, ada yang syufa, kebolehan gadai dalam kondisi tidak mufasir, dan keharusan meninggalkan soleh bagus wanita yang ditinggalkan suaminya dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan tambahan atas kewajiban iddah yang disebut di dalam Al-Quran serta lainnya. Semua ini merupakan sunnah yang harus diambil dan diamalkan, dan dengan semua ketentuan itulah umat Islam